Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,27% ke angka 7034. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham Panin Group yang hari ini terlihat mencoba untuk bangkit setelah beberapa hari terakhir turun lumayan dalam. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PNLF. Saham PNLF hari ini naik 1% lebih ke harga 585. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham PNLF turun lumayan dalam. Sebelumnya bisa kita lihat trennya sangat uptrend dan selalu bertahan di atas garis EMA 50. Sempat naik di atas harga 700 dan mencoba break resisten 750. Setelah mencoba break harga 750, PNLF gagal break dan satu bisa kita lihat turun sangat dalam, sempat beberapa kali ARB. Dan jika kita perhatikan tanggal 2 November kemarin, PNLF juga sempat turun mengetes garis EMA 50 dan saat terlihat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi saat ini support EMA 50 di harga 555 masih bisa menahan penurunan dari saham PNLF. Dan hari ini PNLF memang bergerak naik, tapi bisa kita lihat 2 hari ini juga mencoba untuk naik di atas harga 600 yang merupakan resisten saat ini. PNLF masih belum berhasil break. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih, tapi terlihat ini masih ada distribusi. Tapi untuk data pergerakan asing satu minggu terakhir terlihat malah masuk akumulasi saham PNLF pada saat turun lumayan dalam. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah wait and see dulu. Memang secara tren PNLF masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi untuk entry saat ini mestinya harus wait and see karena PNLF masih belum berhasil naik di atas harga 600. Karena bisa saja besok mencoba untuk naik di harga 600, apabila masih gagal naik, menurut saya masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi secara tren masih harus hati-hati, bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga atas maupun harga bawah, selama masih kuat di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi tetap harus hati-hati apabila garis EMA 50 ternyata terlewati dalam 1 minggu ke depan, berarti PNLF secara tren akan mulai melemah. Jadi walaupun masih ada garis EMA 150, tapi garis EMA 150 lumayan jauh dengan garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman masih hold dan ternyata lanjut turun ke garis EMA 150, berarti kerugian teman-teman akan lebih dalam lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi untuk teman-teman beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila garis EMA 50 terlewati. Jadi ya apabila mau entry, paling aman adalah tunggu PNLF berhasil naik di harga 600 atau terkonfirmasi dengan candle. Apabila berhasil naik di harga 600, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 700. Kayak 700 saat ini sudah berubah menjadi resisten kembali. Selanjutnya, grup Panin juga PNBN bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 2410. Dan secara tren juga pergerakannya hampir mirip dengan PNLF, walaupun penurunannya tidak setajam PNLF. Bisa kita lihat untuk tren juga PNBN saat ini trennya masih bergerak tren dan masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi sama satu minggu terakhir turun lumayan dalam, sebelumnya di sekitar harga 2800, mencoba break, gagal break, turun lumayan dalam ke garis EMA 50, saat ini di sekitar harga 2260. Tapi sama bisa kita lihat mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk rebound kembali. Untuk PNBN resistennya itu di 2400. Jadi untuk PNLF saat ini di 600, untuk PNBN di 2400. Apabila berhasil break, maka PNBN berpotensi untuk kembali bergerak naik menuju harga 2600. Dan garis MACD juga sama, saat ini berpotongan dan bergerak turun. Dan bisa kita lihat untuk PNBN hari ini naik 2% lebih, terlihat masih ada akumulasi, tapi bedanya asing malah melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, bisa pantau saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 2400. Apabila besok terkonfirmasi resisten yang terlewati, bisa coba entry dengan target terdekat di 2500 sampai 2600. Dan untuk teman-teman sudah punya saham ini juga bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan sekarang saya akan coba analisa saudaranya PNBS yang hari ini malah bergerak turun.
Dan untuk PNBS bisa kita lihat sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 50 di sekitar harga 83, tapi hari ini malah turun 2% lebih ke harga 81. Jadi saat ini harus hati-hati PNBN apabila besok terkonfirmasi turun di bawah support EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten. Dan PNBN berpotensi lanjut turun ke garis EMA 150 saat ini di 78. Dan garis MACD saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary terlihat penurunan ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk saham PNBS harus lebih hati-hati karena secara tren sudah berada di bawah garis EMA 50 walaupun ini belum terkonfirmasi break. Apabila besok masih bisa naik kembali di atas harga 83 berarti secara tren masih oke. Masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali ke harga 88 sampai 90. Tapi ingat apabila besok terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati berarti trennya akan mulai melemah dan akan turun menuju support kuat berikutnya di garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mau entry saham PNBS tetap sama wait and see dulu. Paling aman adalah beli apabila PNBS berhasil naik atau bertahan di 83. Apabila turun di bawah 83, apabila teman-teman mau entry harus lebih waspada karena secara tren akan lebih jelek lagi daripada saat ini. Berikutnya Cevin, bisa kita lihat Cevin hari ini naik 4% lebih ke harga 392. Untuk saham Cevin belum sempat turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini di 340. Jadi kemarin sempat turun ke sekitar harga 356. Dan candle hari Selasa, hari Rabu kemarin terbentuk candle hammer. Jadi setelah turun tajam terbentuk candle hammer, saat ini terlihat berhasil bangkit. Jadi untuk support saat ini di sekitar angka 374. Dan jika kita perhatikan resisten terdekat saat ini di harga 400. Jadi saham Cevin juga masih uptrend, bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan garis MACD saat ini juga terlihat mulai berpotongan. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 4% lebih ini masih ada sedikit akumulasi, asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Cevin masih ada potensi besok untuk naik mengetas harga 400. Apabila berhasil break baru target berikutnya itu di 440. Jadi harus hati-hati apabila besok mencoba break harga 400 ternyata Cevin masih gagal break, masih ada potensi kembali ke 380 sampai 374. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja ini kenaikan hanya kenaikan sementara. Apalagi ternyata support di 374 terlewati, Cevin berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 50. Jadi sama seperti teman-temannya yang sudah turun mengetes support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.